Apa jadinya jika cinta datang dari seseorang yang usianya terpaut 30 tahun dan dia adalah sahabat ayahmu sendiri? Inilah kisah nyata yang menggetarkan hati tentang Sari, seorang gadis berusia 24 tahun yang jatuh cinta kepada Pak Hendra, pria berusia 54 tahun yang dulunya sahabat dekat ayahnya. Cinta mereka dihantam badai, penolakan keluarga, hinaan tetangga, bahkan luka dari masa lalu yang belum sembuh. Tapi cinta tak pernah salah arah. Tonton sampai habis dan siapkan tisu. Endingnya akan membuatmu terdiam. Like jika kamu percaya cinta tak mengenal usia. Komen pendapatmu tentang hubungan beda usia ini. Subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah-kisah menyentuh lainnya. Namaku Sari, usiaku 24 tahun. Hidupku biasa saja, kuliah di universitas negeri, bantu ibu jualan kue, dan punya satu sahabat sejak kecil, ayahku sendiri. Kami sangat dekat. Mungkin karena sejak kecil, aku terbiasa lebih banyak bercerita pada ayah daripada ibu. Tapi hidup berubah cepat ketika ayah meninggal dalam kecelakaan kerja. Aku masih 20 tahun waktu itu. Dunia runtuh. Aku merasa kehilangan jangkar hidupku. Ibu mencoba kuat, tapi aku tahu, kami sama-sama hancur. Di tengah kehancuran itu, hadir seseorang dari masa lalu ayah Pak Hendra. Dia datang ke rumah untuk melayat. Rambutnya sebagian telah memutih, tubuhnya tegap, tapi sorot matanya lembut. Mereka dulu sahabat saat masih bekerja di pabrik tekstil. Setelah ayah keluar, mereka jarang bertemu. Tapi rupanya, ikatan itu tak pernah hilang. Pak Hendra sering datang setelah itu, membantu membetulkan atap bocor, menyumbang untuk biaya kuliahku, bahkan sesekali mengantar ibu ke pasar. Awalnya aku mengira ia hanya ingin membantu sebagai bentuk penghormatan untuk sahabat lamanya. Tapi aku salah. Bukan hanya ibu yang ia perhatikan. Aku juga, diam-diam. Dan aku yang sedang rapuh malah menemukan kenyamanan baru dalam kehadirannya. Kami sering bicara panjang lebar, tentang buku, tentang hidup, bahkan tentang ayah. Anehnya, aku merasa damai. Mungkin karena ia tidak pernah memaksaku tersenyum. Ia hanya hadir dan mendengarkan. Sampai suatu hari, ia berkata lirih padaku, "Sari, aku tahu ini akan terdengar gila. Tapi aku menyayangimu. Bukan sebagai anak, tapi sebagai perempuan." Aku terdiam, aku tahu dunia kami berbeda. Ia duda dengan 2 anak yang sudah kuliah. Aku gadis muda yang bahkan belum lulus. Tapi hatiku menolak menyangkal. Perasaanku nyata. Laut tahu kemana ia akan kembali. Seperti hatiku padamu. Tanda tangannya. Aku menyerah. Malam itu aku balas pesannya. Kami bertemu di warung kecil. Tak ada pelukan, hanya tatapan panjang. Aku menatap wajahnya yang mulai menua, dengan kerutan di sudut mata. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lebih penting, ketulusan. Kalau kita teruskan ini, semua orang akan membenci kita, kataku pelan. Dia mengangguk. Tapi aku nggak bisa membencimu. Aku menunduk. Kalau aku memilihmu, mungkin aku akan kehilangan ibuku. Dia menatapku. Kalau kamu nggak memilihku, aku rela. Asal kamu bahagia. Saat itu aku tahu, ini bukan cinta biasa. Ini bukan tentang bunga atau puisi. Ini tentang kesediaan untuk berkorban. Pernikahan dan badai. Kami mulai bertemu diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena tak ada yang bisa kami jelaskan pada dunia. Aku merasa berdosa, terutama pada ibu. Tapi cinta ini sudah seperti napas tak bisa kutahan. Sampai suatu hari, Pak Hendra berkata, "Aku ingin menikahimu, tapi bukan diam-diam. Aku akan temui ibumu." Aku panik, dia akan marah besar. Dia bisa membenciku, tapi dia bersikeras. Dan benar, hari itu menjadi hari paling kacau dalam hidupku. Ibu menangis, menamparku. "Kamu pikir ayahmu akan bangga lihat kamu jatuh ke pelukan temannya sendiri?" Aku hanya bisa diam. Sakit, tapi tak ada kata yang bisa mengubah keyakinanku. Pak Hendra menunduk sopan, menahan malu dan kecewa. Tapi sebelum pergi, dia berkata,
Saya akan tunggu sampai Bu Yanti merestui. Saya tidak akan sentuh Sari sampai itu terjadi. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Tetangga mulai berbisik, teman-teman menjauh. Bahkan dosenku sempat menyindir di kelas. Tapi aku tetap kuliah. Tetap bantu ibu. Dan diam-diam tetap mencintai. 2 tahun berlalu. Aku lulus. Dapat kerja sebagai staf administrasi di sekolah dasar. Hubunganku dengan ibu membaik, tapi kami tak pernah bicara soal Pak Hendra lagi. Seolah-olah beliau tak pernah ada. Sampai suatu sore, ibu masuk ke kamarku, membawa sepucuk surat. Ada yang titip ini, katanya datar. Kubuka, isinya hanya 1 kalimat. Jika suatu hari kamu lelah bersembunyi, aku tetap di tempat yang sama. Menunggumu, aku menangis sejadi-jadinya. Setahun kemudian, aku nekat mengajak ibu ke rumah Pak Hendra. Dia kaget. Aku berlutut di hadapannya. Bu, izinkan aku menikahinya, bukan karena aku nekat, tapi karena aku sudah yakin. Dia bukan laki-laki yang ingin menyelamatkanku. Dia hanya ingin menemani. Sampai aku kuat berdiri sendiri. Ibu diam, lalu menangis. Kamu yakin ini bukan luka yang kamu tambal dengan cinta? Aku menggeleng. Ini bukan tambalan, Bu. Ini luka yang akhirnya sembuh karena cinta. Dan hari itu, ibu menggenggam tanganku. Kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia. 2 minggu kemudian, kami menikah. Tanpa pesta, hanya akad sederhana di ruang tamu. Dengan ibu sebagai saksi pertama. Kini, usia kami terpaut 30 tahun. Tapi aku tak pernah merasa kekurangan apapun. Orang lain melihatku menikahi pria tua. Tapi aku tahu, aku menikahi rumah. Tempatku pulang. Dan tempat yang membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Aku tak langsung menjawab. Malam itu, aku hanya menangis di balik selimut. Bukan karena jijik, bukan karena marah. Tapi karena takut. Takut pada dunia luar. Takut pada ibu. Takut pada masyarakat. Dan takut pada perasaanku sendiri yang mulai tumbuh entah sejak kapan. Aku mencoba menjauh, tak membalas pesannya, tak menemuinya saat ia datang ke rumah. Tapi setiap malam, aku merindukannya. Bukan cinta yang menggebu, tapi rasa damai, seperti seseorang yang membuatku merasa cukup. Cukup untuk menjadi diriku sendiri, tanpa pura-pura kuat, tanpa senyum palsu. 2 minggu kemudian, ibu bicara padaku. Sari, kamu jauhi Pak Hendra ya? Aku menoleh cepat. Kenapa, Bu? Ibu menghela napas. Ibu lihat, dia mulai perhatikan kamu. Bukan seperti Om, tapi lain. Ibu gak mau kamu terjebak. Aku tercekat. Ibu tahu. Aku mencoba menyangkal, tapi ibu hanya menatapku lemah. Dia sahabat almarhum ayahmu. Itu saja sudah cukup jadi alasan untuk tidak. Malam itu aku menulis pesan panjang pada Pak Hendra. Isinya, pamit. Aku ingin berhenti. Tapi saat hendak mengirim, dia lebih dulu mengirimku 1 pesan. Kalau mencintaimu adalah kesalahan, maka aku rela disalahkan sepanjang hidupku. Air mataku jatuh. Hari-hari berikutnya, aku merasa hampa. Tak ada lagi percakapan panjang. Tak ada tawa kecil. Sampai hari ulang tahunku ke-22, ada paket kecil datang. Di dalamnya ada buku kesukaanku, Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Di halamannya tertulis,